Siapakah si orang kaya itu? Karena aku mempunyai 5 saudara laki-laki, biarlah Lazarus memperingatkan mereka, supaya nanti mereka tidak masuk ke tempat penyiksaan ini. Lukas 16 ayat 28. Tuhan Yesus menggambarkan tokoh utama, yaitu si orang kaya, dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini sebagai yang pertama, orang kaya. Kedua, berpakaian kain ungu dan lenan halus. Ketiga, hidup dalam kemewahan dan kegelimpangan harta. Keempat, menerima hal-hal yang baik. Kelima, tinggal di rumah ayahnya. Keenam, memiliki 5 saudara. Ketujuh, memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Kedelapan, mereka tidak mendengarkan. Kesembilan, mereka tidak akan bertobat, bahkan jika seseorang dibangkitkan dari antara orang mati. 9 poin ini terlalu rinci untuk suatu kisah yang dianggap perumpamaan. 9 poin penjabaran ini sangat merujuk kepada seseorang yang dimaksudkan Yesus. Dan 9 ciri ini, jika kita melihat catatan Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi, ada seorang tokoh yang memiliki semua ciri ini. Menurut catatan Flavius Josephus, Kayafas yang adalah mertua Hanas memiliki 5 anak laki-laki yang semuanya adalah imam yang dididik dalam pengajaran Taurat. Sebagai keluarga imam, mereka hidup sangat berkelebihan. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, para imam mengadakan pemufakatan untuk membunuhnya. Selanjutnya, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, hati mereka yang keras tetap tidak berubah sewaktu mereka menganiaya rasul-rasul Yesus dan menyangkal kebangkitan Yesus sendiri. Bahkan, salah satu catatan penting yang ada dalam kesaksian Injil Matius mengenai para imam ini adalah membuat berita dusta akan kebangkitan Yesus. Itu tercatat di Matius 28 ayat 11-15. Dari penjelasan ini kita memahami bahwa tidak menjamin jika sebuah mujizat dapat menolong orang untuk bertobat secara permanen. Kalaupun ada yang bertobat, dan kalau itu bukan karya Roh Kudus, maka pertobatannya adalah palsu dan tidak akan bertahan lama. Mengapa para imam dan ahli-ahli agama di zaman Yesus gagal memahami Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah? Bahkan merekalah yang akhirnya bersepakat untuk menyalibkan Kristus. Tidak kurangkah segala mujizat yang dilakukan Kristus selama ia berada di bumi? Masih kurangkah kedahsyatan Kristus ketika ia membangkitkan Lazarus dalam kematiannya setelah 4 hari? Memang kenyataannya tak satu pun di antara orang-orang yang duduk di dalam kursi agama itu mengenal Kristus. Hanya beberapa orang saja yang memahaminya, seperti Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Kita yang telah dipilih oleh Kristus dan mengenalnya, marilah kita hidup di dalam kedisiplinan rohani dan dalam takut akan Tuhan kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua.